Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita inspiratif. Materi ini ada pada kelas 9 semester kedua. Indikatornya dan kompetensi dasar yang kita akan bahas adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif dengan indikatornya. Indikator penunjangnya terdiri dari menjelaskan struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif, kemudian menentukan struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif, serta pada indikator kuncinya adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Namun demikian, karena terbatasnya waktu, kali ini kita hanya akan membahas tentang struktur teks inspiratif. Baik, kita mulai dengan pembelajaran kita kali ini. Namun demikian, bagi yang belum subscribe, tolong agar channel ini bisa berkembang, maka subscribe terlebih dahulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih bagi yang telah subscribe. Mari kita mulai. Struktur teks cerita inspiratif. Kita akan berbicara tentang bagian-bagian dari teks tersebut. Namun demikian, sebelum masuk ke dalam struktur, kita harus bersepakat terlebih dahulu bahwa teks cerita inspiratif bisa berupa biografi seorang tokoh ataupun kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah non-biografi yang intinya adalah teks cerita inspiratif adalah cerita-cerita yang menginspirasi kita untuk bertindak atau mengikuti jejak-jejak mereka. Baiklah, struktur teks cerita inspiratif ini terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, dilanjutkan dengan resolusi dan koda. Pada bagian-bagian teks cerita biografi, biasanya resolusi dan koda itu dianggap sama. Namun pada cerita inspiratif yang berbentuk kisahan, maka biasanya resolusi dan koda akan dipisahkan. Baiklah, kita mulai bagian-bagian tersebut. Bagian yang pertama adalah orientasi. Apa sebenarnya orientasi tersebut? Orientasi berada di awal cerita. Kemudian, pada cerita inspiratif yang berbentuk biografi tokoh, biasanya akan mengungkapkan identitas tokoh seperti nama, tempat lahir, orang tua, tanggal lahir, dan seterusnya. Jika berisi teks cerita inspiratif yang berupa kisah, maka pada bagian orientasi biasanya akan mengungkapkan tokoh dengan wataknya serta setting awalnya. Struktur yang selanjutnya adalah rangkaian peristiwa. Namanya saja rangkaian peristiwa. Maka bagian-bagian ini adalah mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami tokoh menuju konflik puncak cerita. Jika cerita ini berbentuk biografi, maka pada umumnya berisi tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami tokoh, seperti bagaimana si tokoh itu mengikuti pendidikan, organisasi, ataupun lainnya yang belum menunjukkan sebuah permasalahan yang rumit. Jika cerita inspiratif ini berbentuk kisahan, maka pada bagian rangkaian peristiwa umumnya akan mengungkapkan peristiwa awal yang dialami tokoh menuju puncak cerita atau komplikasi. Kita lanjutkan pada bagian struktur yang ketiga, yaitu komplikasi atau permasalahan.
Namanya saja komplikasi, maka bagian ini mengungkapkan permasalahan atau konflik yang dialami tokoh cerita. Pada cerita biografi, bagian ini mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perjalanan hidup tokoh. Misalnya tentang bagaimana perjuangannya, bagaimana pertentangan, halangan-halangan dalam menghadapi cita-cita yang akan dihadapinya. Kemudian pada bentuk kisahan biasanya akan mengungkapkan masalah dalam tokoh tersebut yang akan menjadi inspirasi bagi kita. Lanjut ke bagian struktur yang lain, yaitu resolusi. Pada bagian resolusi disajikan peristiwa-peristiwa yang akan menyadarkan tokoh tentang kebaikan-kebaikan. Pada bentuk biografi umumnya berisi ajakan untuk meneladani tokoh tersebut. Karena pada bagian biografi, resolusi ini adalah pada bagian akhir, ya, pada bagian akhir cerita inspiratif. Pada cerita yang berbentuk kisah, bagian ini akan mengungkapkan kesadaran tokoh tentang hal-hal yang sifatnya berupa kebaikan-kebaikan yang terjadi. Di bagian akhir dari teks cerita inspiratif ada yang disebut dengan koda. Koda ini biasanya berupa penutup cerita yang berisi simpulan atau pesan moral. Pada cerita biografi, koda bersamaan dengan resolusi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pada cerita yang berbentuk kisah, bagian ini akan mengungkapkan pesan-pesan moral yang perlu kita teladani. Nah, demikian struktur teks cerita inspiratif. Mari kita bersama-sama mencoba menganalisis sebuah cerita inspiratif yang saya ambil dari sebuah biografi Sultan Hasanuddin. Nah, perhatikan bagian-bagian ini. Sultan Hasanuddin, salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat kental dengan keberaniannya dalam membela bangsa ini, dan mayoritas dari kita pun mengenal beliau dengan sebutan ayam jantan dari timur. Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengenal beliau. Kita mengenal Hasanuddin pun melalui pendidikan kita saat di sekolah. Nah, kalau kita perhatikan, bagian ini berisi tentang memperkenalkan tokoh yang akan diceritakan, yaitu Sultan Hasanuddin yang bergelar atau berjuluk ayam jantan dari timur. Memperhatikan isinya, maka dapat kita simpulkan bahwa pada bagian ini merupakan bagian yang disebut dengan orientasi. Dilanjutkan lagi bahwa Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari Raja Goa ke-15 yang bernama I Mantuntungi Daeng Matola Karaeng Lakiung Sultan Malikus Said. Pada paragraf ketiga ini secara jelas lebih menekankan memperkenalkan siapa tokoh Sultan Hasanuddin yang akan diceritakan pada biografi tersebut. Maka sangat jelas bahwa bagian ini adalah bagian orientasi. Kita lanjut pada cerita Sultan Hasanuddin. Sultan Malikus Said selaku ayah dari Sultan Hasanuddin diangkat menjadi Raja Goa ke-15 pada tanggal 15 Juni 1639 setelah menggantikan Sultan Alauddin yang bukan lain adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Pengangkatan ayahnya menjadi Raja Goa dilakukan ketika Hasanuddin masih berumur 8 tahun. Selama kepemimpinan ayahnya sebagai Raja Goa yang ke-15, Hasanuddin sering diajak untuk menghadiri perundingan hal-hal yang penting.
Ini dilakukan oleh Malikus Said dengan tujuan agar Hasanuddin belajar mengenai ilmu pemerintahan, diplomasi, dan juga strategi. Dari dua paragraf ini kita lihat bahwa ini adalah bercerita tentang Sultan Malikus Said yang diangkat menjadi Raja Goa. Kemudian pada paragraf keduanya bercerita tentang bagaimana peristiwa Sultan Malikus Said yang sering mengajak Hasanuddin untuk mengikuti perundingan hal-hal penting. Dari dua paragraf ini tampak bahwa ini adalah sebuah peristiwa-peristiwa penting ya, peristiwa-peristiwa penting. Dan peristiwa penting ini kemudian diperjelas kembali, dipertegas kembali pada bulan November 1653 ketika Hasanuddin berusia 22 tahun, ia diangkat sebagai Raja Goa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya. Jelas, ini semakin memperjelas bahwa ini adalah rangkaian peristiwa yang peristiwa penting yang dialami oleh tokoh yaitu Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin. Maka bagian ini adalah bagian struktur yang kita kenal dengan rangkaian peristiwa. Dan rangkaian peristiwa ini belum menemui konflik atau permasalahan. Lanjut pada cerita Hasanuddin. Pada tahun 1666 di bawah pimpinan Cornelis Spilman, company berusaha untuk menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Namun masih belum berhasil untuk menundukkan kerajaan Goa. Company terus melakukan perbaikan dan penambahan kekuatan pasukannya hingga membuat kerajaan Goa melemah dan akhirnya terdesak pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perdamaian Bungaya di Bungaya. Kembali dari dua paragraf ini tampak sekali sudah menghadapi sebuah masalah atau konflik, yaitu adanya desakan dari pimpinan Cornelis Spilman dari Company Belanda yang ingin melemahkan atau menundukkan kerajaan-kerajaan kecil termasuk kerajaan yang dipimpin oleh Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin. Kemudian di sini juga menjadikan kekuatan pasukan kerajaan Goa semakin melemah karena adanya penambahan kekuatan dari company. Tampak sekali sudah mulai muncul permasalahan. Maka masuk pada bagian yang disebut dengan komplikasi. Dan diperjelas lagi, perjanjian tersebut merugikan pihak kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan kembali yang membuat company meminta bantuan kepada tentara Belanda. Dari tiga paragraf ini memunculkan tiga konflik yang pastinya semakin jelas bahwa ini adalah bagian yang disebut dengan komplikasi. Tambah lagi konflik yang lain yaitu pertempuran yang terus berlangsung. Kegigihan dan keberanian dari Sultan Hasanuddin membuatnya mendapat julukan The Hanjes van het Oosten yang memiliki arti ayam jantan dari timur. Ini semakin memperjelas bahwa ini adalah bagian komplikasi. Kita lanjut pada cerita Hasanuddin lanjutannya. Sebagai seorang pahlawan nasional yang memiliki andil yang sangat besar bagi Indonesia, khususnya wilayah timur, kita sebaiknya untuk menghormati dan menghargai segala sesuatu yang baik yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa hidupnya untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Tampak sekali di sini ada ajakan-ajakan moral untuk menghormati dan menghargai jasa pahlawan kita yaitu Sultan Hasanuddin yang menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Maka kalau kita lihat dari paragraf ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian resolusi atau koda. Nah, demikian tadi penjelasan dan contoh-contoh dari struktur
teks cerita inspiratif kali ini semoga bisa dipahami. Terima kasih bagi kalian yang dengan sabar memperhatikan dan mencermati materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, dukung kami bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.